Halo teman-teman, welcome to daily dan weekly update ya untuk cryptocurrency Bitcoin dan juga Ethereum ya, serta nanti yang lain juga kita akan coba bahas sama-sama ya. Karena ada big move, jadi mungkin akan sedikit panjang ya untuk update kita hari ini. Ada banyak insight yang mungkin akan saya sampaikan di sini ya, karena market cryptocurrency sedang mengalami koreksi dan bukan hanya dari cryptocurrency sendiri ya, dari market global sedang mengalami koreksi. Kita nggak melihat saja dari cryptocurrency, ada di stok ya, saham US. Ini juga berpotensi koreksi di hari ini, baik dari Nasdaq dan juga S&P 500. Lalu kita lihat dari indeks sendiri ya, dari indeks Jepang itu hari ini minus 12-13% ya. Dan juga indeks-indeks yang lainnya, dan IHSG kita juga minus juga hari ini ya, karena memang kita ada sentimen yang cukup buruk ya, geopolitical, ada perang di mana-mana, ada potensi resesi juga dari Amerika dan juga lain sebagainya seperti itu. But sebelumnya saya mau info dulu sama teman-teman ya, disclaimer bahwa semua informasi yang saya sampaikan di sini hanya bersifat edukasi, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual suatu aset. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri ya semua informasi yang saya sampaikan. Jangan sampai teman-teman salah untuk menafsirkan seperti itu. Dan sekali lagi, enjoy the analisa. Saya akan coba berikan view saya di market untuk update saat ini di bulan Agustus ya. Jadi langsung aja kita akan coba lihat untuk Bitcoin dulu. Yang pertama dari potensial ya, kita lihat bukan potensial ya, closing di weekly minggu kemarin. Kita lihat Bitcoin ini sedang memprinting ya sebuah bearish candlestick ya, yang bernama bearish engulfing ya. Kita lihat kenapa kok engulfing kita katakan, karena ini merupakan satu contoh yang sempurna untuk bearish engulfing ya. Why? Karena teman-teman lihat ya, ini satu candlestick penguatan dalam satu minggu, langsung dimakan ya oleh satu minggu, 2 minggu berikutnya ya. Di minggu selanjutnya kan kita lihat ini membentuk doji. Setelah itu kita lihat di minggu keduanya dia memakan semua, bahkan menembus dari area low yang ada di candlestick weekly 15 Juli. Dan itu juga teman-teman bisa lihat di sini merupakan area support key level penting ya yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin, dan ternyata di minggu kemarin kita fail untuk mempertahankan area tersebut. Jadi ada banyak key level yang sudah dijebol oleh Bitcoin ya. Sekali lagi memang karena dari hasil potensial ya. Market itu sedang berekspektasi bahwa kita mungkin akan mengalami hard landing ya. Jadi hard landing ini memicu kekhawatiran akan resesi ekonomi dari market global ya. Jadi bukan dari Amerika sendiri, dan itu terjadi di market global. Jadi semua merespon negatif ya. Dari indeks sendiri, market-market yang high risk ya, terutama ada di gold, itu juga merespon negatif juga di hari ini. Meskipun gold ini nggak terlalu signifikan, tapi menurut saya gold ini lumayan memberikan, teman-teman bisa lihat ya di weekly-nya dia juga sudah membentuk satu pattern yang namanya rising wedge di sini ya. Tinggal kita tunggu kapan dia bisa jebol dari area channelnya seperti itu. Jadi market gold juga sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan momentum ya. Kenaikannya ini tinggal kita tunggu juga apakah nanti ya ketika market itu benar resesi, kita lihat gold ini bisa mempertahankan area support pentingnya ya, karena memang biasanya ketika market itu dari global ya itu sedang resesi, biasanya orang akan mengalihkan asetnya ke instrumen yang lebih aman, contohnya gold ya. Tapi kita lihat gold juga tidak itu ya, nggak ketinggalan kena koreksi juga ya, meskipun ini kita lihat koreksinya dia cuma sekitar 2% ke bawah. Tapi menurut saya masih ada potensial dia bisa koreksi lagi sampai sekitar 2400-2350 itu untuk gold ya. Itu aja ya sedikit dari bahasan saya untuk update dari berbagai market. Tapi kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri setelah dia jebol ya dari area evening star ya atau bearish engulfing di sini ya, kita lihat baru kita masuk hari Senin, ini sudah printing bearish yang sangat panjang ya. Bearishnya sekitar 11%. Ini kita baru hari Senin, belum masuk di US market session, dan juga kita lihat di sini dia juga sudah menjebol area low-nya yang terakhir atau C wave-nya ini sudah dijebol. So memang saya melihat ada potensial kita melihat market mungkin akan membentuk yang namanya ABCDE correction ya, atau kita namakan 5 wave rally ke bawah.
Ya, ini kita namakan 5 wave ya, atau juga broadening wedge atau pattern. Satu pattern yang mungkin terjadi yaitu broadening wedge ya. Broadening wedge ini juga mungkin terjadi hanya saja apabila dia berhasil atau Bitcoin berhasil mampu mempertahankan area 51.000 seperti ini. Kalau dia jebol lagi gimana? Itu bukan good sign ya menurut saya. Kalau dia jebol dari area 51.000, kita nggak punya lagi area support yang penting di sini. Ini nggak ada area support penting, ini area jalan bebas hambatan. Sehingga ada potensial mungkin kita akan retest lagi di area 45.000 sampai 40.000. Ini merupakan area yang cukup panjang, bisa menjadi tahanan juga untuk Bitcoin seperti itu. Tapi saya percaya kalau di momen market sudah drop ke sini, orang akan extremely fear ya, atau lumayan panik ya. Karena memang mereka yang sudah hold di atas, mereka pasti akan merasakan floating minus yang lumayan dalam ya. Karena kalau kita lihat juga ini berdasarkan based on Fibonacci 1618, kita punya next stop itu ada di area 45.292. Saya akan coba tambahkan di sini. Ini merupakan area saya tarik ya dari wave C menuju wave D. Saya lihat, saya tarik untuk target satu proses penurunan ini berpotensi sampai mana kita mendapatkan golden ratio di 1618 kurang lebih di 45.000 US dollar per koinnya seperti itu. Ya, kalau teman-teman kita bisa ekspektasi drop sampai sana ya, teman-teman hold dulu ya, jangan coba-coba untuk kembali re-entry market gitu ya. Atau memang kalau misalnya teman-teman sudah punya floating ya, floating plus ya, Bitcoin yang sudah ambil di bawah, bisa coba realize ya, mungkin 50% untuk ambil lagi take out di bawah lagi gitu. Yang saya takutkan pattern ini berhasil diinvalidasi juga ya, dia bisa drop lagi ke bawah. Kenapa? Karena ketika dia drop ke bawah ke area support ya, ini lumayan deras ya, dan ini belum memasuki event di US Session ya. Kita lihat belum masuk US Session aja, volumenya sudah sangat besar di sini ya. Volume selling pressure-nya sangat besar, dan saya nggak melihat ya bahwa ada news baik ya, atau news bagus yang bisa membuat market itu kembali reversal lagi ya di angka-angka 51.000. Semua newsnya itu buruk, dan juga nggak ada sentimen apapun gitu selain sentimen geopolitikal ya. Kita lihat Korea Utara, Korea Selatan akan perang. Lalu ada, kalau nggak salah, Iran dan Israel ya, itu akan juga segera perang. Lalu ada dari US market resesi berpotensi. Kita lihat juga ada satu indikator indeks yang memberitahukan kita bahwa ada potensial resesi di tahun ini dan tahun depan gitu. Meskipun memang kita sudah mendekati US election ya. Based on data, US election itu bisa membawa market high risk asset itu akan menjadi cukup bullish ya di session kali ini seperti itu. Tapi kalau kita lihat US stock sendiri, apakah sudah bullish? I think no ya. US stock sendiri kita lihat based on analisa saya, dia juga sudah jebol dari area support pentingnya ya. Sebagai contoh Amazon aja, dia juga sudah agak struggling mempertahankan area supportnya ya, dan bahkan dia ada potensi untuk membentuk lower low yang baru ya sebelum dia drop lagi ke bawah gitu. Jadi dari time frame besar saya melihat ini ada potensi kita akan masuk dalam major correction bahkan di US market sekalipun. Jadi menurut saya di US election kali ini kalau kita mau betting on bullish ya, kayaknya agak susah ya, karena kita memang sudah agak masuk ke dalam koreksi di US market session. Tapi untuk di cryptocurrency sendiri sih kita nggak terlalu melihat ya. Untuk Bitcoin kita lihat dari atas ke bawah kita baru koreksi 30% gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, bullishnya ini sudah berapa persen, 365. Kalau dia koreksi 30% ya cukup lumrah kan ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ambil di bawah, di area-area bawah ini, ya teman-teman bisa coba realisasikan profit ya. Menurut saya ini merupakan lonceng untuk exit dulu untuk sementara. Kita lihat di sini dia semenjak jebol dari area 53.000, jebol dari wave C, menurut saya ada potensi kita ada koreksi untuk lebih dalam lagi gitu. Ini yang saya takutkan seperti itu. Even kita memang sudah sampai area target kita di 51.000 seperti yang memang saya mention di beberapa minggu sebelumnya. Tapi yang ingin saya lihat ketika dia di 51.000, dia harus berhasil untuk sideways dulu ya di sini. Baru dia nanti akan menentukan arahnya, apakah kembali lanjut untuk rally ataukah dia kembali breakdown ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika dia sudah bottoming, ciri khas dari Bitcoin ketika dia bottoming, rata-rata dia pasti akan sideways dulu sebelum dia rally ya. Dia akan ada sideways di sini, sideways, di sini juga sideways, lalu di sini juga sideways ya,
Sebelum dia rally, teman-teman bisa lihat di sini juga sideways dan seterusnya. Kita lihat selalu ada pattern untuk sideways selama beberapa hari sebelum dia lanjut untuk mengalami kenaikan. Jadi yang pertama, syarat pertama yang ingin saya lihat, dia harus pause dulu atau proses penurunan yang terjadi itu jangan terlalu dalam. Itu aja notes yang saya lihat untuk sekarang. Kalau dari time frame yang lebih kecil sih saya melihat ini masih trennya masih sangat bearish banget ya. Kita lihat masih lower high lower low dan masih ada potensi untuk lanjut drop lagi ke bawah gitu. Belum ada tanda-tanda untuk reversal. Jadi masih akan ya penerusan tren bearish masih akan terus berlanjut menurut saya. Sampai kapan ya? Sampai nanti kita lihat di time frame kecil 30-15 menit dia bisa reversal, baru ada potensial kita akan retracement di time frame besarnya seperti itu. Itu aja ya untuk Bitcoin-nya. Not a financial advice, menurut saya kurang wise kalau teman-teman ambil buy di 51.000 gitu. Teman-teman harus tunggu untuk konfirmasi yang lebih jelas lagi seperti sideways, baru teman-teman bisa coba pertimbangkan kalau teman-teman masih punya peluru untuk menambah posisi seperti itu. Lalu untuk dominance-nya yang saya agak suka ya, di sini agak glitch ya untuk dominance-nya. Kita lihat di 4 jamnya dia sudah sampai 58%. Dan ini yang kita tunggu-tunggu kan selama ini ya, 58% ini merupakan target. Tinggal nanti kita lihat apakah dia bisa bertahan di sana dengan lama atau dia malah breakdown dari supportnya. Breakdown dari support ini menandakan bahwa money flow mungkin akan masuk ke dalam altcoin ya. Jadi altcoin akan diberikan nafas sedikit untuk kita bisa rebound technical sementara seperti itu. Ya yang pastinya kalau dia drop dari bawah, saya mau melihat ada double top yang cukup terlihat jelas ya di area supply-nya untuk bisa drop yang dalam seperti itu. Selama itu belum terjadi ya masih ada potensial kita akan bertahan di area supply lebih lama lagi seperti itu. Itu untuk Bitcoin dominance. Untuk target 58% sudah kena. Ada potensi untuk lanjut nggak? Saya buka di time frame lebih besar ya, seperti weekly time frame-nya. Di weekly time frame saya mau lihatkan sama teman-teman bahwa kita punya area imbalance ya, atau area kosong ya di sini yang belum di fill ya. 59-60% ini area yang mungkin akan di fill kalau Bitcoin dominance-nya sedikit overlap naik lagi ke atas gitu. Saya akan tarik ke samping. Saya buka di daily, ada potensial untuk maksimal menurut saya kita bisa untuk naik lagi sampai area box warna hijau di atas ketika dia tembus dari 58%. Setelah itu ya harusnya kita bisa drop lagi ke bawah untuk ya teman-teman bisa coba tebak sendiri untuk apa gitu. Harusnya teman-teman sudah paham seperti itu ya. Lalu untuk Ethereum-nya gimana? Kita akan buka dari time frame besar ya. Untuk Ethereum kita bahas dari weekly di closing kemarin. Official kita jebol dari area support. Sayangnya kita tidak bisa mempertahankan supportnya dengan baik. Dan setelah kita jebol, di paginya kita langsung drop ya, gitu. Jadi teman-teman sudah tahu harus ngapain kalau misalnya kita jebol dari support. Ya buat teman-teman yang ambil trade, harusnya teman-teman sudah exit dari market ya. Per market ini sudah jebol dari area 2800, seperti itu. Kalau teman-teman masih floating minus gimana? Ya, teman-teman bisa lihat apakah teman-teman bisa tahan untuk menahan floating minusnya. Kalau enggak, ya teman-teman bisa coba reduce posisinya lah ya. Kenapa? Saya melihat ada potensial ya untuk kita drop lagi lebih dalam menurut saya untuk Ethereum-nya. Karena even kita berada di area support yang cukup kuat di sini ya untuk saat ini untuk weekly time frame kita berada di area major supportnya. Tapi menurut saya proses penurunan terjadi begitu kita baru masuk Senin aja kita sudah minus 16% untuk Ethereum-nya. Jadi masih ada potensial bahwa area support ini mungkin nggak akan direspect ya. Dan apabila area support ini dijebol ya, area 1000 di bawah 2000 itu masih akan mungkin kita untuk revisit lagi. Bahkan even lower sampai 1700 itu menjadi area target saya selanjutnya untuk Ethereum gitu. Apakah kita masih dalam mode bullish? Yes, tapi mungkin akan ada perlambatan tren sehingga kita harus pause dulu untuk sementara gitu. Karena teman-teman perlu lihat ya untuk monthly time frame di sini. Kita area lower terakhir ya, ketika kita push ke atas ya, ketika area Black Swan kemarin terjadi di COVID ya, bulan Maret ini 2020, kita lihat ya, dia itu revisit sampai area lowernya atau bottom terakhirnya ini direvisit kembali gitu. Di sini dia revisit kembali, sehingga kalau saya coba tarik garis benang yang sama, area bottom terakhir kita itu berada di area $1000 ya.
which is itu kalau kita masih turun ke bawah ya teman-teman bisa coba tarik ke bawah. Ketika black swan itu terjadi, kita masih ada potensi untuk drop sampai area lowernya yang terakhir, which is itu ada di $1.000 gitu. Ya saya nggak bilang kita bisa turun sampai sana ya, tapi saya cuma membahas based on data ya, based on analytical data yang tersaji di sini ya. Nah, double bottom yang terjadi. Kalau kita juga tarik yang sama, ini juga berpotensi sebagai area konsolidasi. Cuma konsolidasinya lebih besar dari yang momen bull cycle sebelumnya. Sebelum nanti kita memang benar-benar untuk rally meneruskan harganya untuk naik ke harga yang lebih tinggi. Itu yang bisa saya lihat ya. Ini potensial worst case scenario untuk Ethereum gitu. Jadi bukan financial advice ya, teman-teman harus analisa lagi sendiri apakah teman-teman itu mampu atau punya peluru lagi ya. Kalau memang kita dibawa untuk harga yang lebih dalam lagi seperti itu, teman-teman perlu analisa lagi. Ini apa yang saya berikan, analisa ini bukan sifatnya bukan mengikat ya, dan harus kita update secara berkala based on perseptionnya seperti apa seperti itu. Karena memang market yang turunnya dengan dalam itu pasti akan rebound ya, dia nggak mungkin drop terus menerus ya, dia pasti akan rebound sedikit sebelum melanjutkan penurunannya, itu pasti. Karena teman-teman bisa lihat ya, ketika dia drop lumayan signifikan di sini, dia ada rebound sedikit sebelum drop lagi lebih dalam gitu. Dan di sini kita pasti akan ekspektasi dia akan rebound lagi sedikit sebelum dia drop lagi lebih dalam lagi. Selama strukturnya masih belum berubah dari bearish untuk time frame daily-nya ya, gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, kita clearly breakdown semenjak kita clearly breakdown dari area 2800, trennya itu secara minor time frame itu berubah menjadi bearish gitu ya. Karena kita sudah valid untuk lower low dan juga lower high-nya. Ini lower high, ini lower low, ya kan? Tinggal kita tunggu untuk lower high selanjutnya sebelum melanjutkan penurunannya. Kan gitu, secara technical analysis dasar ya. Jadi teman-teman perlu juga perhatikan sama-sama seperti itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan dari Ethereum ya. Bukannya menebar fear, tapi saya juga memberikan data yang tersaji di dalam chart ya, yang bisa kita analisa based on historical, seperti itu ya. Teman-teman perlu analisa ulang karena ini merupakan analisa yang agak apa ya, kalau saya bilang perlu pemahaman juga dan perlu penerimaan dalam diri sendiri juga, karena even kita dalam bull run sekalipun kita masih juga melihat ada potensial kita koreksi lebih dalam seperti itu. Karena kalau kita tarik Fibonacci pun area 50% kita masih belum terkena gitu. Area 50% kita dalam koreksi ya kan, itu ada di 1900 dan 1600 gitu. Kita belum menyentuh area 50%. Bahkan dengan koreksi yang terjadi saat ini 30% ke bawah 2200, kita itu belum masuk area Fibonacci 50% even gitu. Jadi teman-teman masih perlu pertimbangkan juga. Saya juga berharap dia bisa rebound juga untuk konsolidasi at least ya di area-area support ya, untuk bisa breakout lebih breakout untuk change of character lah, at least ya kita bisa mempertahankan atau reclaim kembali area 2800 sebagai area supportnya seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat, kita akan follow up, dan saya juga akan follow up sama teman-teman untuk prosesnya seperti apa nanti. Kurang lebih seperti itu ya untuk Ethereum. Teman-teman perlu analisa ulang lagi ya, jangan coba telan mentah-mentah. Informasi yang saya berikan itu bisa juga salah ya, seperti itu. Lalu dari total tiganya saya bisa melihat di sini kita membentuk 5 wave juga sama seperti Bitcoin, A, B, C, D, E ya, dan kita sedang ongoing wave A ya. Semenjak area wave C ini sudah berhasil di breakdown, area kakinya saya langsung menandai ini merupakan wave A, 5 wave penurunan ke bawah seperti itu. Apakah wave A ini sudah selesai? Ya kita nggak tahu juga. Karena kalau teman-teman lihat di weekly time frame ya, untuk total tiganya, teman-teman bisa lihat ya di sini kita punya area support ya, support semenjak dia listing ya, total 3 ini kita sekarang berada di area support trend lainnya. Apakah ini akan dijebol? Saya juga nggak tahu ya. Teman-teman perlu follow up juga secara berkala. Tapi yang pasti kalau kita koreksinya lebih dalam lagi daripada area sekarang, ya altcoin pasti akan rontoknya lebih parah lagi gitu ya. Sekarang sudah rontoknya mayoritas dari top kemarin di bulan Maret itu kita sudah koreksi 70-80% ya, hampir rata di semua market ya. Tinggal ada beberapa yang memang masih overlap ya, yang masih lebih bagus daripada kinerja Bitcoin Ethereum, tapi itu bisa dihitung jari. Tapi mayoritas kita lihat sudah rontoknya lumayan parah. Jadi saya infokan waktu di live streaming terakhir,
Kalau teman-teman mau bahas altcoin, menurut saya kurang begitu relevan ya, karena kita lihat untuk Bitcoin Ethereum sendiri aja belum reversal ya. Kalau teman-teman mau bahas untuk altcoinnya ya buat apa juga. Kita masih punya area support-support yang meskipun kuat, itu masih possible untuk dijebol gitu. Itu sih dari saya untuk saat ini. Untuk total 3-nya, area next targetnya ada di sini. Ini terlihat jelas ya, ada di 450 miliar dolar. Ini merupakan area support yang cukup kuat ya, yang bisa membuat harga itu pause lah, at least pause dikit di sana. Kita punya 3 kali retouch di sana, ada potensi kita akan touch di sana untuk 1 kali lagi. Itu untuk area support terdekat untuk total 3-nya. Jadi sudah saya infokan semua. Kalau ini dijebol ya, kita sudah masuk dalam wave koreksi di time frame daily-nya ya. Kalau kita jebol ya mungkin kita akan deep down lebih dalam lagi, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari update-nya. Teman-teman bisa coba analisa ulang ya apa yang saya sampaikan di sini. Dari Fear and Greed sendiri kita sudah masuk area Fear ya. Video ini diupdate itu tanggal 5 Agustus ya untuk Fear and Greed-nya. Tapi saya yakin untuk di opening ya atau next update-nya di besok pagi, kita lihat mungkin itu bisa menjadi lebih rendah lagi karena kita sudah koreksinya lebih dalam lagi di hari ini, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman memang mau adakan live streaming ya untuk kita bahas dari pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum mungkin di time frame yang lebih kecil ya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk trade-nya ya teman-teman bantu saya untuk like video ini ya, mungkin 20-30 likes, kita mungkin akan adakan live streaming secepat mungkin ya. Mungkin di minggu-minggu ini, hari Rabu, mungkin paling cepat kita bisa live streaming untuk update marketnya lagi. Itu aja dari saya, thank you semua, dan see you next video. Bye-bye.